Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa hafadna wa baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita kebaikan di majelis ini dan kita bersyukur kita kembali dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini, bukan karena DKM-nya tapi lebih kepada kitanya sebagai pemateri dan kita semualah yang banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah jaga kita dan bangsa kita, tolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama Tadhkiratus Sami, sebuah karya yang direkomendasikan oleh banyak para ulama dan diajarkan oleh banyak para ulama dalam rangka mengikuti metodologi para ulama-ulama kita terdahulu sampai hari ini. Karena kita tahu bersama-sama bahwa tidak ada yang bisa membuat ilmu kita bermanfaat itu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Makanya Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ilmu, pemahaman dan taufik itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu syiarnya ahlu sunnah. Berbeda dengan sekte sesat, kata beliau. Kalau sekte sesat itu ujub dengan pandangan pribadi dan pemikiran pribadi mereka. Adapun ahlu sunnah wal jamaah itu yakin bahwa ilmu, pemahaman, dan taufik itu semua
pemberian dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberhasilan seseorang untuk memanfaatkan ilmu dan pemahamannya itu benar-benar pertolongan Allah Jalla wa'ala. Karena banyak di antara kita berpikir kalau kita memahami sebuah konten, mengerti sebuah materi, otomatis kita berhasil. Jawabannya enggak. Jawabannya tidak. Karena manusia itu lebih pelik daripada yang kita pikirkan, hadirin. Ada banyak faktor gitu yang akan membuat kita gagal berhasil di dunia dan di akhirat, walaupun kita sudah paham, bahkan udah paham dan hafal. Makanya kan para ulama mengatakan laulam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali atau pihak yang pertama kali rentan menghancurkan dirinya adalah blunder pribadinya sendiri. Gitu. Jadi pihak yang paling mengancam untuk menjadi pihak yang pertama menjegal kita itu bukan yang benci sama kita, bukan yang hasad dan iri sama kita, tapi pihak yang pertama yang paling mengancam kita justru diri kita sendiri. Blunder-blunder kita, kelalaian kita, lupanya kita, gitu. Itu yang paling mengerikan. Makanya para ulama itu benar-benar fokus gimana mendapatkan pertolongan Allah sehingga ilmunya bermanfaat. Nah, untuk mendapatkan pertolongan Allah sehingga ilmu kita bermanfaat, maka kita harus memuliakan ilmu. Dan di antara bentuk memuliakan ilmu, beradab dengan ilmu. Makanya ulama mengatakan, seperti dijelaskan Syekh Saleh, man la yukrimil ilma, la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah nggak akan muliakan dia dengan ilmunya. Nggak akan. Dan salah satu bentuk memuliakan itu adalah beradab dengan ilmu. Nah ini pentingnya. Makanya Umar bin Khattab lagi-lagi mengatakan ta'addabu thumma ta'allamu. Beradablah lalu kalian belajar. Gitu. Jadi itu kronologinya gitu, biar kita ngerti. Karena kalau hadirin nggak ngerti urgensi sesuatu, kita nggak akan semangat belajarnya. Manusia kan begitu kata para ulama, dijelaskan Ibnu Rajab dan para ulama-ulama yang lain rahimahullahu ta'ala, manusia itu baru semangat mengerjakan sesuatu kalau ngerti keutamaannya atau urgensinya. Kalau dia nggak ngerti atau bahkan salah paham sehingga sesuatu yang bernilai dianggap merugikan dia nggak akan mau ngerjain. Sebaliknya, kalau dia salah paham juga, sehingga sesuatu yang merugikan dia anggap menguntungkan, maka dia akan kerjain itu. Makanya itu banyak kasus ketipu gitu loh di masyarakat. Itu kan karena itu hadirin. Hadirin pernah ketipu nggak? Nggak pernah. Kalau nipu? Kalau itu sering bosan. Kalau itu ya berapa kali lah. Nah kenapa
Kalau ada orang ketipu 10 juta, 50 juta, 100 juta, karena kok dia mau keluarkan uang 100 juta? Karena awalnya dia anggap temannya itu teman yang menguntungkan. Anggapan dia. Padahal faktanya ini orang ngerugiin. Akhirnya dia chip in, dia keluarkan 100 juta, ternyata dibawa kabur. Jadi sekali lagi manusia itu bergerak dengan asas keuntungan, itu manusia. Kalau dia merasa ini nggak menguntungkan, dia nggak tertarik. Dia nggak remeh. Nah ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Makanya kenapa kita penting, ini menentukan seberapa bermanfaatnya ilmu kita. Makanya kita nggak terkejut kalau misalnya ada orang banyak ngaji, banyak belajar, tapi nggak bermanfaat ilmunya. Bahkan berantakan di rumah tangga, berantakan di keluarga, berantakan di lingkungan. Kalau bermuamalah, berinteraksi, uang orang hilang, nggak bertanggung jawab, uang prestasi. Tapi kalau ditanya dalil, cepet gitu lah. Kalau ditanya ngerti, udah ngerti deh Pak Ustadz. Kenapa demikian? Karena itu tadi, untuk mau mengubah atau melanjutkan proses dari hafalan kita dan pemahaman kita menuju kondisi kebermanfaatan, artinya kita bisa memanfaatkan ilmu kita untuk kebenaran, untuk kebaikan, dan untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, itu jelas butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya tolong orang-orang yang punya adab dengan ilmunya. Itu kaedahnya. Kalau enggak. Maka itu yang membuat masalah besar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memaafkan diri kita yang banyak lalainya dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kita masih bersama keterangan penulis rahimahullah ta'ala tentang akhlak yang diridhoi yang kedua setelah yang pertama dawamut taubah. Setelah dawamut taubah yang kedua keikhlasan. Dan kita nggak boleh bosan dengar kata-kata ikhlas. Kenapa demikian? Kenapa kembali ditekankan oleh penulis? Dan ini bukan hanya penulis, tapi banyak para ulama kita. Karena dijelaskan para ulama bahwa keikhlasan salah satu hal terumit di dalam hidup. Sebagaimana sudah kita jelaskan, hal yang paling susah di dalam hidup. Sangat sulit, sangat jelimet, sangat berat. Bahkan ikhlas itu lebih sulit daripada amal itu sendiri, kata para ulama. Bukan kata saya, kata Yusuf bin Asbaq rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Al-Mujalasah, takhlisun niyah min fasadiha asyaddu alal amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat dari semua virus-virusnya itu lebih susah, lebih berat, lebih sulit bagi orang-orang yang beramal dibanding tulil ijtihad, dibanding amal itu sendiri dan upaya effort yang luar biasa untuk mewujudkan amal itu sendiri. Jadi
mewujudkan keikhlasan itu lebih susah daripada amal itu sendiri, dan proses panjang untuk mewujudkan amal itu sendiri kalau memang butuh proses. Bisa dipahami nggak diri? Jadi contoh, ikhlas dalam sholat maghrib itu lebih berat daripada sholat maghrib itu sendiri. Itu maksudnya. Ikhlas dalam sholat isya itu lebih berat daripada sholat isya itu sendiri. Itu kata para ulama. Jadi ikhlas dalam puasa itu lebih berat daripada puasa itu sendiri. Ikhlas dalam berinfak dan bersedekah itu lebih berat daripada infak dan sedekah itu sendiri. Ikhlas dalam zakat itu lebih berat daripada zakat itu sendiri. Jika zakat hadirin senilai 2,5 M. Masya Allah. Ini misalkan. Jangan seneng dulu. Misalkan gitulah. Berarti dana uang kita berapa? 100 M. Saya ingin ngumpulin uang 100 M gampang atau susah? Gampang atau gampang banget? Muka-mukanya dia kayaknya gampang nih. Susah ngumpulin 100 M. Baru kita bisa dapat 2,5 M. Nah, ikhlas dalam berzakat 2,5 M itu lebih susah dalam mengumpulkan 100 M itu. Itu poin. Itu kata orang. Susahnya minta ampun. Haji hadirin, susah haji itu. Haji mau yang lebih ekonomis puluhan tahun. Orang bisa nunggu 35 tahun. Bahkan ada yang 40 tahun, bayangin. Kalau hadirin di daerah tersebut, lalu hadirin daftar sekarang usia 35 tahun, berarti insya Allah hajinya tahun berapa? Kalau 40 tahun? 75 hadirin, ya Allah. Kira-kira masih jadi manusia atau enggak hadirin 75 tahun? Agak berat itu. 40 tahun hadirin. Itu pengorbanan luar biasa. Ulama mengatakan, itu belum berangkatnya, masih nunggunya, belum berangkat 75 tahun atau 80 tahun ke Mina, wukuf di Arafah, apalagi kalau lagi peaknya musim panas, lalu Musdalifah, lalu tawaf, berat itu hadirin. Tapi ikhlas dalam menjalani itu semua lebih berat lagi kata para ulama. Lebih berat lagi kata ulama. Susah itu. Biar kita ngerti nih hadirin. Nikah jadi suami. Berat gak jadi suami? Terus kenapa nikah? Astagfirullah. Berat Ustaz. Jadi suami itu beratnya luar biasa lah. Beratlah jadi suami. Ditanya di hadapan Allah di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Harus nafkahin gitu. Didik ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cara menjaga istri dan anak dari api neraka apa? Ajarkan agama dan didik dia dengan adab yang benar.
Oh, itu susah hadirin. Didik susah. Tapi ikhlas dalam menjadi suami, ikhlas ketika mendidik istri, lalu menafkahi istri, dan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan pride kita sebagai laki-laki, bukan kedudukan kita sebagai pemimpin. Oh, itu susah. Susah. Secara umum kita, kalau istri suaranya naik, suara kita gimana? Hah? Jujur aja lah. Paling gak masuk surga dari kejujuran. Hah? Ya, suara kita naik lagi nggak? Nah, kenapa suara kita naik lagi? Benar untuk mendidik gitu? Atau kepancing? Hah? Atau saya perlu tanya saf belakang? Kepancing. Kalau kepancing berarti itu kepentingan siapa? Kepentingan Allah? Bukan. Pribadi gitu. Susah. Gitu. Ibu-ibu jadi istri gampang atau susah? Ngadepin bapak-bapak di depan ini gampang atau susah? Oh, kencang hadir. Susah ngadepin hadir sekalian. Susah, harus nurut, harus taat. Udah nurut, taat, lupa dikasih nafkah. Gitu loh. Karena itu susahnya minta ampun. Tapi ikhlas menjadi istri jauh lebih susah. Jauh lebih susah. Oh, susah ikhlas jadi istri. Jadi orang tua, didik anak-anak gampang apa susah? Hari gini nih, didik anak, dijagain dan seterusnya. Oh, susah. Udah capek-capek kita didik, terus kita sekolahkan di sekolah yang menurut kita terbaik, lalu biayanya mahal. Tiba-tiba dia bentak kita. Itu sakitnya luar biasa, hadirin. Dia nggak mau ikut kita. Kita ke kanan, dia ke kiri. Oh, itu berat. Dia mau keluar dari rumah. Setelah 20 tahun di rumah gitu loh. Nggak, ketika belum bisa berdiri dengan kedua kakinya, makan pakai uang kita, semua pakai uang kita. Mentang-mentang sekarang udah punya kerjaan, dia mau keluar rumah dan nggak pedulikan kita. Lalu pas keluar kita nggak pernah ditelepon, nggak pernah ditanya. Kita mau ke rumah sakit, dia nggak pernah ada untuk nganterin kita. Hadirin yang Allah muliakan. Wih, itu susahnya minta ampun. Terus kalau kita tersinggung itu benar karena Allah atau karena kita sebagai orang tua nggak dihargai? Susah jadi. Lalu masihkah kita meremehkan keikhlasan dan menganggap keikhlasan itu pelajaran anak TK, pelajaran anak SD, sedangkan setiap episode kehidupan kita selalu berkaitan dengan ini dan kita berantakan gara-gara ini. Sebagaimana kita bahagia kalau kita bisa mewujudkan hal ini. Susah, benar-benar susah. Dan ini pengaruhnya kemana-mana. Benar-benar sulit. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kata Al-Imam Ahmad bin Al-Halim, orang yang ikhlas itu, bihaitu yakununa indal haqqi bila khalqin wa indal khalqi bila hawa. Aduh, berat banget hadirin. Ini saya bagian nerjemahin aja ya hadirin. Ini berat banget. Kata para orang yang ikhlas itu, kalau udah berhadapan dengan kebenaran,
itu nggak ngelihat orang, bayangin. Orang ikhlas itu kalau udah lihat kebenaran udah ada, itu nggak ngelihat orang lagi. Dan kalau berinteraksi dengan makhluk nggak pakai hawa nafsu, gimana caranya coba? Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dan kita masih bilang ini gampang. Berinteraksi dengan orang nggak pakai hawa nafsu, hadirin. Kaki kita cantengan terus diinjek ketika lagi nyari sendal. Dan orang itu minta maaf, mohon maaf akhi. Masih bisa bilang, nggak apa-apa. Hah? Bisa? Oh, kan minta maaf dia. Terus gunanya marah-marah sama dia apa? Kan udah minta maaf. Dan dia nggak sengaja. Gitu. Nggak sengaja. Bisa nggak bilang begitu? Indal khalqi bila hawa. Anda berinteraksi dengan orang, nggak pakai hawa nafsu. Murni itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Gimana caranya coba? Kalau kita nggak dijaga sama Allah. Itu tadi. Itu kan berat ada sekarang. Misalnya dalam rumah tangga tadi. Suami kita melakukan kesalahan fatal. Atau istri kita tidak sesuai dengan harapan kita. Sikap kita gimana? Tersinggung, lalu segera minta cerai? Atau kita berpikir bagaimana caranya agar istri saya atau suami saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Katanya ikhlas. Ketika nikah kan bilang, kenapa sih mau nikah? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asik ya, untuk ibadah. Tapi begitu pasangan melakukan kesalahan kok nggak disuruh taubat? Justru minta cerai. Kalau dia nggak mau taubat, lalu melakukan kesalahan yang kata para ulama, Anda harus bercerai jelas. Tapi ada sebagian pasangan Anda sudah bertaubat. Kok Anda masih sakit hati? Lalu kenapa Anda cecer terus? Lalu begitu ada segala macam diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Apakah itu ibadah? Ibadah gitu. Ini masalah karena Allah atau karena kepentingan Anda? Itu gak mudah. Hadirin Allah muliakan. Makanya sebagian para ulama mengatakan, sebagian dikatakan oleh Abu Nuaim, ithnatan ana u'alijuhuma mundhu 30 sana. Ada dua hal, ada dua penyakit yang aku obati semenjak 30 tahun yang lalu. Tarkut tama' fima baini wa bainan nas wa ikhlasul amali lillah. Yang pertama, menghilangkan ketamakan antara aku dengan manusia. Menghilangkan rasa pengen punya yang dipunyai oleh orang lain. Nah, itu. Apalagi kalau sampai pada titik ingin merebut secara haram. Tamak gitu. Kalau dia punya, gue harus punya. Kalau dia punya ini, aku harus level dengan itu. Jadi kompetisi antar manusia aja. Tamak. Harus jadi yang terbaik secara duniawi. Harus punya yang lebih daripada orang lain punya. Harus punya yang gak dipunyai oleh orang lain. Untuk menunjukkan bahwa saya nomor satu, saya lebih bagus daripada dia. Saya lebih kaya, saya lebih sukses. Yang kedua, ikhlas karena Allah kalau melakukan sesuatu. Itu kata para ulama, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim, itu para ulama. Ini ulama loh ya, bukan mediocre. Ulama, bukan orang-orang yang gagal atau pecundang. Ulama, itu pengobatannya 30 tahun hadirin. Lalu sekarang kita, kok materinya tentang ikhlas sih?
30 tahun ulama jungkir balik dalam masalah ini. Uwais Al-Qarni hadirin. Uwais Al-Qarni. Sebagaimana yang dibawa di riwayat, sebagaimana yang dibawakan dalam kitab Safatus Saffah atau Sifatus Saffah. Dalam Sifatus Saffah, Uwais Al-Qarni mengatakan, diriwayatkan, idza qumta fad'ullaha an yusliha laka qalbaka wa niyataka. Kalau Anda melakukan sesuatu, doalah kepada Allah agar Allah memperbaiki hati Anda dan niat Anda. Jadi kalau kita mau ngerjain sesuatu, udah doa belum? Gitu. Doalah kepada Allah biar Allah memperbaiki hati kita dan niat kita. Kalau kita mau kita keluar dari rumah, mau ke masjid, mau sholat atau mau kajian, doa enggak sama Allah agar Allah memperbaiki hati kita dan niat kita. Pada saat kita mau ngaji, doa enggak sama Allah agar Allah memperbaiki hati kita dan niat kita. Pada saat kita mau puasa, doa enggak sama Allah agar Allah memperbaiki hati kita dan niat kita. Pada saat kita mau berbuat baik, membuat baksos atau membuat program-program sosial, doa enggak sama Allah agar Allah memperbaiki hati kita dan niat kita. Lalu beliau mengatakan, falan tu'alija syai'an asyadda 'alaika minhuma. Karena Anda tidak akan mengobati satupun penyakit yang lebih sulit daripada mengobati dua hal di atas. Mengobati penyakit hati dan mengobati ketidakikhlasan dalam niat. Allahu Akbar. Itu Uwais Al-Qarni rahimahullah. Kata para ulama, siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang kata Nabi SAW, fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kalau Anda bisa membuat Uwais mendoakan ampunan kepada Allah untuk Anda, mintalah agar Uwais mendoakan Anda. Allahu Akbar. Dan Uwais adalah salah satu simbol keikhlasan yang ada. Itu kata beliau susahnya mengobati keikhlasan atau mengobati ketidakikhlasan. Uwais itu yang dikatakan Nabi SAW sebaik-baik tabi'in rajulun yuqalu Uwais. Sebaik-baik tabi'in seseorang yang bernama Uwais. Ini sebaik-baik tabi'in. Dan beliau mencapai derajat sebaik-baik tabi'in itu karena keikhlasan beliau. Itu saja mengatakan gak ada yang lebih berat dibanding mengobati ketidakikhlasan. Itu poin hadirin. Jadi ini harus terus diingatkan, harus terus disampaikan, harus terus menjadi bahan ibrah bagi kita semua. Bahkan Yusuf bin al-Husain rahimahullah itu pernah menyampaikan bahwa a'azu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling mulia dalam kehidupan dunia itu adalah keikhlasan. Sesuatu yang paling mulia di dunia itu keikhlasan. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi. Sudah enggak terhitung berapa kali aku berusaha mengubur riakku di dalam hatiku, mengobati riakku dalam hatiku, menghilangkan riak dari hatiku. Faka'annahu yanbutu ala launin akhar. Lalu dia muncul dari sisi yang berbeda dan warna yang berbeda, bentuk yang berbeda lagi. Jadi begitu riak ditumpas, muncul potensi riak baru lagi. Riak ditumpas lagi, muncul lagi dari sini. Riak ditumpas lagi, muncul dari sini. Oh, itu luar biasa. Itu nama-nama besar yang mengatakan bukan mediocre,
bukan orang-orang gagal, nama-nama besar dalam Islam, nama-nama besar. Dan beliau mengatakan, gak terhitung berapa kali aku sudah lakukan itu. Lalu kita cuman ikut kajian ikhlas sekali seumur hidup, terus kita makanya aku udah ikhlas deh, gitu. Itu merekomendasi diri sendiri aja gitu loh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, saya berharap ada ulama yang mendedikasikan waktunya untuk mengisi kajian dan materinya hanya tentang keikhlasan. Saya begitu. Karena ini bahaya laten umat, kata beliau. Jadi ada ulama gitu misalnya kajiannya Senin sampai Senin. Hari Senin apa materinya? Ikhlas. Kalau Selasa, ikhlas juga. Rabu-Rabu tentang ikhlas. Kamis, kalau Kamis tentang ikhlas. Jumat ini seru, ikhlas. Sabtu nih serius pembahasannya, ikhlas. Ahad kan waktu libur, jadi harus kuat, ikhlas. Jadi dari Senin sampai Ahad, ikhlas semua materinya. Itu kejelian ulama. Dan itu blind spot kita. Kita meremehkan. Karena ini susahnya minta ampun. Itu poin. Ini PR besar kita semua hadirin. Jadi hadirin yang semoga Allah muliakan. Kenapa para ulama menekankan ini kembali? Karena memang susah, berat, jelimet, pelik, dan sulit untuk diselesaikan. Tapi intas tuke layas duka. Nabi SAW bersabda, jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Nah hadirin Allah muliakan, mengapa ikhlas itu susah? Yang pertama, kenapa sih susah gitu? Kenapa kok ribet banget? Kenapa ulama-ulama mengatakan ini terus berat, ini terus sulit untuk diobati, ini bermuncul bisa muncul dengan warna-warna yang berbeda, padahal intinya virusnya sama. Kata mereka, kata para ulama kita, yang pertama, dan ini sudah sempat kita tekankan, annal ikhlas la nasiba li nafsi fihi. Karena dalam keikhlasan tidak ada tempat untuk nafsu. Gitu. Nggak ada. Tidak ada tempat untuk kepentingan pribadi. Itu maksudnya. Tidak ada tempat untuk kepentingan pribadi. Itu poin. Itu bikin susah hadirin. Sedangkan yang lain itu ada. Sedangkan ikhlas nggak boleh ada tempat untuk kepentingan pribadi. Hadirin Allah muliakan, itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Falladhi yahsulu li ahlil imani inda tajridi tauhidi qulubihim ilallah. Dan yang terjadi bagi orang-orang beriman ketika mereka mentauhidkan hati mereka kepada Allah sehingga mereka ikhlas, wa iqbalihim alaihi duna masiwah, dan ketika mereka menghadap Allah dan bukan kepada selain Allah, bihaitsu yakununa hunafa'a lahu mukhlishina lahuddin, yang artinya mereka mengikhlas atau mereka menjadi hanif dan menjadi ikhlas dan mengikhlaskan amal ibadah mereka kepada Allah. La yuhibbuna syai'an illa lahu. Kalau itu sudah terjadi,
Mereka tidak mencintai apapun kecuali karena Allah. Susah tuh. Mencintai seseorang karena Allah, bukan karena dia menguntungkan kita. Kan susah. Oh, itu susah banget. Makanya kata para ulama, cinta karena Allah itu apa sih? La yazid bil bir walayan kusu bil jafa. Kita mencintai seseorang dan cinta itu tidak bertambah karena kebaikan pribadi dia kepada kita. Dan cinta itu tidak berkurang karena dan cinta itu nggak berkurang karena sikap negatif pribadi dia ke kita. Itulah. Bisa nggak hadirin? Oh, berat. Kata Nabi SAW, "Awthaqu urul iman", itu ikatan iman paling tinggi. Gitu. Ada orang bentak-bentak hadirin, ya mungkin temperamen. Tapi di satu sisi, orangnya sebenarnya baik, amalnya banyak. Dan walaupun hadirin bentak-bentak dia, hadirin tetap mencintai dia karena Allah. Kenapa? Karena dia ahli sholat. Karena dia puasa. Kok lo gak sakit hati sih? Lo dibentak-bentak depan semua orang kemarin. Ya gue tahu dia salah. Tapi dia puasa loh bro. Coba ada yang pernah begitu gak? Gitu. Tapi dia tuh baca Quran terus gitu loh. Tapi dia tuh zikirnya kenceng gitu loh. Pernah gak kita begitu? Atau sebaliknya? Lo jangankan di cross check, kita yang kasih tahu. Lo tau gak, gue tadi dibentak-bentak sama dia. Padahal lo tahu kan, dia tuh rajin sholat, puasa, zikir. Dia bentak-bentak gue. Munafik tuh orang, gitu langsung. Gitu. Yang penting tuh akhlak kan gitu ya. Itu, karena kita udah sakit hati, jadi kita udah gak mandang, udah semua nol deh gitu. Sholatnya nol, nilainya, puasanya nol, zikirnya nol, dan seterusnya. Maka itu kan kata para ulama, ainir ridho, wa ainir sukhti tubdil masawiyah, kata para ulama. Mata nih kalau nggak suka, semuanya salah udah. Kita kalau udah nggak suka sama orang, semuanya salah. Gitu loh. Salah. Dia nengok ke kanan salah, nengok ke kiri salah, gitu. Benar nggak sih? Enggak ya? Enggak. Secara umum demikian, semoga jamaah dijaga oleh Allah SWT. Tapi begitu, kita kalau nggak suka, kita ngelewat, Assalamualaikum, nggak dijawab, gitu. Lo lihat kan tadi, gue kasih salam, dia udah ngaji bro, dia hafal hadisnya, nggak ngejawab. Emang munafik tuh orang, gitu. Iya. Nanti besoknya ketemu lagi. Pas ketemu besoknya, dia kasih salam duluan. Tadi dia kasih salam lo loh. Lo jangan percaya, pencitraan itu. Jadi semua salah udah. Mau dia nggak jawab salam kita, dia mau salam duluan, salah udah. Kenapa? Ainu sukhti kata orang. Mata tuh kalau nggak suka, semua buruk. Makanya kan sampai Allah tekankan di dalam Al-Quran tentang masalah ini. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai ketidaksukaan Anda kepada sebuah kaum membuat Anda nggak adil. Anda nggak objektif. Berlaku adillah dan objektiflah. Karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu poin. Lihat bagaimana kemegahan adab yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Jangan sampai ketika Anda nggak suka, Anda nggak objektif. Nggak boleh. Berlaku objektif lah. Dan itu ciri-ciri orang yang ikhlas, dia objektif. Jadi parameternya itu karena Allah, bukan karena kita. Jadi kepentingan pribadi kita nggak punya tempat di dalam hati dan diri kita sendiri. Kan susah hadirin. Bayangkan. Ini kan rumah gua kata kepentingan kita. Ini kan, tapi ternyata nggak ada tempat. Karena
Karena semua hati kita diisi dengan konsep inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sesembelihanku, hajiku, hidupku dan matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Enak tuh ayat ya, kita baca dari kecil ya. Tapi Allah ngamalinya jungkir balik, susahnya setengah mati. Semoga Allah tolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi. Kita lanjutkan. La yuhibbuna syai'an illa lahu. Dia nggak mencintai kecuali karena Allah. Wa la tawakkaluna illa alaih, dan dia tidak bergantung kecuali kepada Allah. Susah kan itu hadirin. Nggak bergantung kecuali karena Allah. Susah hadirin. Kalau teman kita nggak ada yang punya kelebihan dan segala macam, mungkin enak nggak bergantung sama mereka. Kita punya teman, duitnya tinggal 250 rupiah. Enak nggak bergantung sama dia? Lebih mudah nggak? Nah, tapi kalau kita punya teman, fulusnya 250 miliar. Oh berat tuh, gitu loh. Untuk nggak bergantung sama dia, 250 miliar. Apalagi teman kecil. Dulu SPP-nya sempat dibayarin mak kita. Oh berat itu. Lo inget kan mak gua? Iya gitu. Susah itu loh. Itu nggak bergantung sama orang. Itu susahnya minta ampun. Tapi orang yang ikhlas nggak bergantung sama orang. Mau dia sekaya apapun, enggak. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak bergantung sama orang. Subhanallah. Wala yuwaluna illa fi, wala yu'aduna illallah. Lalu beliau melanjutkan, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Dan dia tidak membenci kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini hobi dia, tapi ternyata haram, nggak suka dia lagi sama dia. Nggak mau dia. Walaupun itu bidang yang dia geluti bertahun-tahun, ternyata ketika dia belajar haram ini, nggak mau dia itu. Nggak mau sih. Itu orang ikhlas. Wala yas'aluna illa iya, dan dia nggak meminta kecuali kepada Allah. Wala yarjuna illa iya, dan dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Itu tadi. Jangan berharap sama si A, jangan bersama si B, sama si C. Aduh itu susahnya minta ampun. Wala yakhafuna illa iya. Dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadah. Ya'buduna. Mereka beribadah kepada Allah. Wa yasta'inuna bih, minta pertolongan kepada Allah. Baru setelah itu yang tadi kita nukilkan. Bihaitsu yakununa indal haqqi bila khalq wa indal khalqi bila hawa. Sehingga hidup mereka itu kalau sudah bertemu dengan kebenaran, gak ngelihat yang lain udah. Gak lihat apa kata orang, nanti orang bilang apa, nanti gimana, segala enggak udah. Tapi menghormati orang lain, gak sombong enggak. Tapi udah, kalau benar ya udah benar. Tetap hormati semua. Dia nggak belagu, dia nggak arogan. Tapi orang mau caci maki dia, mau segala macam, udah dia nggak peduli. Gitu. Kalau itu tadi, kalau pekerjaan ini halal, hak, dan saya hanya bisa ini, mau teman-teman kantor saya yang dulu ngeliat gitu loh, nggak ada masalah, nggak peduli dia. Ada sebagian kita ketika berhijrah dan harus mulai dari nol, malu gitu loh. Malu untuk mulai usaha dari nol. Malunya apa? Takut dilihat sama teman kantornya, takut dilihat sama bawahannya. Itu berarti ada masalah dengan keikhlasan kita. Padahal kita udah merasa berhijrah. Kita udah meninggalkan pekerjaan kita yang haram dulu misalnya. Tapi ternyata ada masalah dengan keikhlasan kita. Orang yang ikhlas gak peduli dah. Kalau ini halal, ini yang bisa saya lakukan, bismillah. Mau diomongin kek, mau dikesian-kesianin orang kek, mau diketawain, mau dinyinyirin, mau dibully,
bukan urusan saya. Nggak mau. Dan ketika berinteraksi dengan manusia, tidak pakai hawa nafsu, tapi pakai perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi PR besar. Dan itu susahnya minta ampun, tidak ada kepentingan pribadi dalam diri kita. Susah itu loh hadirin. Kecuali jika Allah ridhoi dan tidak mengganggu tujuan hidup kita tersebut. La nasib li nafsillah. Susah. Jadi itu poin. Yang kedua hadirin sekalian. Yang kedua, kata para ulama, karena majubila alaihi insanu min hubbi syahawat. Penyebab kenapa ikhlas itu susah, karena tabiat manusia itu suka dengan syahwat. Suka dengan syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Zuyyina lin-nas, dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap syahwat. Jadi emang kita ini suka dengan syahwat. Emang itu tabiat yang Allah kasih ke kita. Dan syahwat nggak 100% haram, tidak. Tapi sekali lagi itu menjadi PR tersendiri ketika kita bicara keikhlasan. Karena kita harus bisa mengontrol itu. Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Manusia itu dibuat mencintai atau dihiasi mencintai syahwat. Lalu Allah sebutkan tuh perinciannya. Yang pertama minan nisa, wanita. Kenapa? Karena itu tadi kata Nabi SAW, taraktu, saya tidak tinggalkan setelah diriku wafat fitnah yang lebih berat bagi laki-laki dibanding wanita. Itu fi'il. Wal banin, dan anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati, dan kuda-kuda yang bagus, yang pilihan, kendaraan kalau bahasa sekarang. Wal an'ami wal harth, dan hewan ternak serta ladang pertanian, perkebunan. Dzalika mata'ul hayati dunia, dan itulah kesenangan kehidupan dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana Allah sebutkan hal details yang benar-benar tajam. Kata para ulama, mari kita simak kata para ulama. Tadi Allah menyebutkan wanita. Dan wanita adalah fitnah yang sangat berat bagi laki-laki. Sebagaimana wanita pun juga bisa terfitnah dengan laki-laki. Lalu setelah wanita dan bisa memalingkan kita dari keikhlasan loh. Makanya kan hadis tentang niat apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ada niatnya, tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Setelah Nabi SAW memberikan sebuah kaidah besar, Nabi SAW memberikan sampel. Sampelnya adalah hijrah. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa, ini sampel yang bagus, yang positif. Lalu setelah bicara
contoh positif, Nabi SAW menyebutkan contoh negatif. Dan barang siapa yang hijrah untuk dunia, awimra'atin, atau wanita. Jadi ada orang berhijrah untuk wanita, gitu loh. Ada orang yang datang ke kajian itu untuk wanita, gitu loh. Biar dapat jodoh. Gue dapat kabar di kajian itu bening-bening bro, misalnya. Misalnya, nggak tahu. Biasa. Bukan di sini juga belum tentu, gitu loh. Kalau bening kan transparan, kayaknya nggak ada kota-kota kita transparan di belakang. Jadi sekali lagi, jadi bukan untuk siapa gurunya, pelajarannya apa, bisa ditadaburi atau enggak, fokusnya ke perempuan. Ada, itu Nabi SAW sudah sebutkan 15 abad yang lalu. Jadi wanita ini bisa membuat kita nggak ikhlas. Lalu setelah itu banin, anak. Kata beliau, kata para ulama, wa hum man yutaqawwa bihim wa yuftakharu bihim wa yu'taz. Peran anak dalam peradaban, dalam kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang, anak itu support system. Dan jelas lah, ketika orang punya anak, itu dia punya support system yang kuat. Apalagi kalau dia sudah memasuki usia tua, usia senja, anak itu akan mensupport dan membackup dia. Lalu wa yuftakharu bihim, dan anak itu adalah pihak yang sangat dibanggakan oleh manusia. Sangat dibanggakan oleh manusia. Dibanggakan oleh manusia. Dan ini bisa merusak keikhlasan. Karena intinya kebanggaan diri. Bangga gitu. Andien pernah ketemu dengan orang tua nggak yang menceritakan anaknya, menceritakan prestasi anaknya? Pernah? Belum selesai. Pernah nggak ketemu orang tua yang menceritakan prestasi anaknya, lalu dalam hati kita mengatakan ini kan udah 15 kali gue dengar dari dia. Pernah nggak? Ada orang begitu. Jadi semua diceritakan gitu lah. Nah ini kan kalau niatnya nggak dijaga, bahaya hadirin. Kita nggak menjudge itu ya, tapi sekali lagi kalau niatnya nggak dijaga, karena bisa jadi hadirin sekalian, misalnya contoh lah, kita mungkin udah nggak punya harapan untuk hafal 30 juz. Nah, jangankan 30. Juz 30 aja 0,1% Pak Ustadz. Tapi anak kita punya harapan untuk itu. Makanya kalau kita nggak jaga keikhlasan dan berhasil anaknya 30 juz, oh itu hati-hati hadirin. Itu kebanggaan besar. Dan bisa jadi itu mengganggu keikhlasan kita. Itu menunjukkan anak itu memang kebanggaan, gitu, kebanggaan. Kita misalnya udah hampir divonis nggak mungkin jago bahasa Arab, tapi belum tentu dengan anak kita. Ternyata bahasa Arabnya cas-cis gitu loh. Itu orang tua tuh ada rasa ini hadirin. Nah kalau kita nggak jaga, sekali kita nggak menjudge, tapi kalau kita nggak benar-benar jaga, oh bahaya keikhlasan. Karena kan tugas kita mendidik dia jadi anak yang soleh. Makanya kan emang berat, karena proses mencetak anak yang soleh itu kan puluhan tahun, atau belasan tahun lah, minimum belasan tahun, sampai puluhan tahun. Maka butuh menjaga niat yang estafet juga. Itu anak. Berikutnya apa? Qanatirul muqantarah, harta. Jelas harta. Harta pihak yang bisa merusak niat kita. Tsummal mal alladzi qad yajma'uhu lil fakhr wal khuyala. Wa takabbur 'ala du'afa wa tajabbur 'ala al fuqara. Harta itu adalah
alat untuk berbangga-bangga, untuk menyombongkan diri, untuk meremehkan orang miskin, meremehkan orang lemah, bahkan juga bisa meremehkan middle class dan seterusnya kalau dia di atas. Dan sekali lagi itu bisa merusak keikhlasan kita. Padahal kan kita tadi orang yang ikhlas tadi apa? Hidupnya hanya inna sholati wa nusuki wa mahi dan seterusnya. Dan orang ikhlas kan tawadu, bukan menyombongkan diri. Sedangkan harta itu salah satu hal yang bisa mengancam. Sehingga kita lupa siapa diri kita. Bahwa kita hanya hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu berikutnya, apa yang berikutnya? Wal khairul musawwamah. Kata Allah, wal marakibul hasanah minal khairil musawwamah. Dan kendaraan yang bagus seperti kuda yang baik lah, yang berkualitas. Thumma ma an'ama bihi 'alan nasi min bahimatil an'am. Dan kendaraan juga begitu ada. Kendaraan salah satu alat untuk membanggakan diri, menyombongkan diri. Bukan berarti selalu dipakai untuk itu, enggak ya. Tapi maksud saya itu bisa menjadi alat untuk menyombongkan diri yang efektif dan membanggakan diri dengan efektif. Benar nggak hadirin? Benar kan? Dan sebalik, dan makanya kan di masyarakat kan masih banyak orang-orang kalau mobilnya bagus, pede. Turun di lobi itu pede gitu. Lobi hotel bintang 5 atau di mall-mall yang bagus, enak. Tapi kalau mobilnya zuhud gitu dalam itu udah basement 2 deh, basement 2. Paling pojok segala macam. Bahkan kalau ditawarin di lobi nggak pede sendiri yang turun, harusnya kan pede aja. Santai aja kan nggak ada masalah. Tapi nggak pede sendiri itu loh. Karena itu tadi beda. Mobil tuh pengaruh lah, ya jelas lah. Ya kenapa orang rela ngutang dan nyicil demi mobil yang itu kan itu tadi poin. Orang masyarakat tuh ngeliat mobil. Bahkan ada banyak pihak rumah tuh boleh jelek tapi mobil harus bagus. Kenapa? Karena mayoritas yang dilihat oleh orang-orang mobil bukan rumah saya. Kan demikian. Tapi kemana-mana ketemu di sana mobil, di sana mobil, oke. Bahkan kalau hadirin nggak punya mobil modern, benar-benar ngambil ayat inilah kuda deh. Atau beli kuda-kuda Arab yang jago-jago. Oh keren hadirin. Coba deh sekali-sekali kesini naik kuda. Lo beneran keren, serius nggak pernah ya? Coba deh. Oh kayak gitu loh. Oh insya Allah lah gitu. Lamaran gitu, akhwat hadir naik kuda, kudanya gagah gitu. Harga yang 10 miliar, 15 miliar, oh gitu. Itu insya Allah diterima. Bahkan mungkin kudanya lebih diterima daripada Allah musta'an. Wa ilaihi tuqlan. Nah artinya kita pakai letel kuda tuh fakhr. Gagah hadirin, naik kuda itu keren. Itu bisa jadi alat kebanggaan dan kesombongan. Benar, ini poinnya, ini para ulama. Tapi bukan berarti semua orang demikian, tidak. Makanya kan harus jaga niat. Terus apa lagi? Wal an'am, hewan ternak gitu. Jelas lah, punya peternakan ayam atau kambing, ribuan kambing, jelas itu alat juga untuk, bisa jadi alat untuk kesombongan, keangkuhan, dan seterusnya. Wal harth gitu loh. Hadirin punya perkebunan, misalnya kelapa sawit, puluhan ribu hektar, beda. Atau punya sawah, puluhan ribu hektar, itu kebanggaan. Ketika hadirin itu pasti akan dianggap sama orang kampung, atau di desa tersebut. Atau bahkan bisa jadi di provinsi itu kalau kita punya sawah yang begitu luas dan begitu ini.
Yang intinya, kata para ulama, semua hal tersebut itu bisa menjadi alat untuk kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya, dan bisa menyelewengkan niat kita, dan yang jadi PR besar, kita dikasih tabiat suka sama itu semua. Itu poin. Jadi jangan ada mengatakan, gue tuh gak suka, Allah yang katakan kita suka, hadirin. Tinggal kita diberikan taufik untuk ngejaga atau enggak. Bahkan di dalam surat Al-Fajr, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa, bukan cinta biasa. Hubban jamma itu benar-benar cintanya di level yang sangat tinggi. Ini menjadi keikhlasan itu susah. Karena kita suka. Dan itu yang Allah firmankan tentang kita. Zuyina linnasi hubus syahwat. Allah atau manusia dihiasi, diberikan tabiat suka dengan syahwat. Itu poin. Dan yang ketiga, yang terakhir hadirin sekalian, kata para ulama, annal khawatir allati taridu 'alal qalbi la tatawaqqafu. Fal qalbu kama taqaddam innama summiya qalban likathrati taqallubihi. Yang ketiga, kita sebutkan 3 faktor saja, bahwa besitan-besitan yang masuk ke dalam hati kita itu nggak berhenti. Jadi serangan-serangan ke hati kita tuh terus gitu loh. Terus gitu. Dan tabiat hati kita itu labil. Makanya organ ini dinamakan qalbu karena taqallub. Taqallub itu berbolak-balik, nggak sabit gitu. Sabit itu kokoh. Jadi organ ini, ya kan kita selalu bilang, kita qalbu kita nih, qalbu. Kenapa dinamakan qalbu? Li taqallubihi. Taqallub dalam bahasa Arab itu artinya labil. Bolak-balik. Itu tadi makanya kayaknya hari ini ikhlas, besok kok berat lagi. Kayaknya gue udah mantep gitu loh. Sama kayak misal kita umroh atau haji. Kayaknya tuh kalau pas wukuf atau pada saat di depan Ka'bah, kayaknya udah deh. Gue udah siap berjalan menuju sorga. Kayaknya gitu banget. Begitu pulang ke tanah air, buyar semua. Begitu, itu banyak dialami. Dan bukan berarti Anda nggak jujur, belum tentu. Emang hati itu mau bolak-balik. Kayak kita itikaf 10 hari terakhir Ramadan, kayaknya kan benar-benar ahli akhirat. Tapi begitu ketemu opor belum kita bisa dulu kok ada 1 Syawal ketemu opor dan teman-temannya itu goncang hadirin. Minimum atau kita dan sebagian sholat zuhur udah terlambat gitu loh. Di tanggal 1 Syawal. Ada yang subuh gak ke masjid gitu loh. Padahal baru pulang pada isya dari masjid. Subuh lupa lagi. Ilaman rahimah rabbuh, yang dirahmati oleh Allah. Emang gak mudah itu. Dan memang pada dasarnya hati kita tuh bolak-balik. Makanya butuh perjuangan ekstra. Butuh perjuangan ekstra. Karena serangan tuh masuk lagi, nanti besitan ini, pengen ini. Itu nggak selesai-selesai. Itu yang membuat susah. Belum lagi poin pamungkas, syaitan nggak akan tinggal diam, hadirin. Syaitan tidak akan tinggal diam. Dan dia akan manfaatkan itu semua. Dan kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, hubungan syaitan dengan hawa nafsu apa? Syaitan menjadikan hawa nafsu sebagai alat dia, atau alatnya di dalam internal kita. Jadi dia manfaatkan hawa nafsu kita untuk nyerang sana, lalu nyerang sini, lalu buat kita pengen ria, buat kita pengen sum'ah. Itu memanfaatkan hawa nafsu kita. Jadi tambahlah, kenapa ulama mengatakan ini tuh ribet banget dan harus diulang dan terus diulang. Dan kalau kita nggak sadar ini, kita akan gagal.
Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sudah masuk. Tapi saya rasa cukup, kita akan lanjutkan ba'da salat maghrib insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Penutup di materi kita, kembali saya ingin ingatkan bentuk niat yang ikhlas ketika kita menuntut ilmu. Disampaikan oleh Imam Ahmad bahwa ketika beliau membahas tentang talabul ilmi afdalul a'mal liman sahhat niyatuh, beliau menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu sebaik-baik amal jika niatnya ikhlas, jika niatnya benar. Lalu ditanya, qil bi ayyi syai'in tasihhun niyah, dengan apa niat itu benar, atau apa tolak ukur kalau niat kita ikhlas karena Allah. Lalu beliau menjawab, qala rahimahullah, yanwi yatawadhu fi wa yanfi anhul jahla. Ketika seseorang berniat untuk tawadhu dengan ilmunya atau dalam ilmunya dan menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jadi kalau seseorang punya dua hal di atas, maka niatnya ikhlas karena Allah. Kata Imam Ahmad, itu pada saat dia berniat untuk tawadhu, untuk merendah, dan dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jadi kalau kita ingin tahu niat saya ikhlas apa enggak ya, coba tanya, kita punya ambisi untuk tampil apa enggak? Kita punya ambisi dapat panggung atau enggak? Kita punya ambisi dikenal apa tidak? Kita punya ambisi tadi meninggi apa tidak? Ingin terlihat hebat, jago, atau dekat dengan sosok tertentu, atau lain sebagainya. Orang yang ikhlas itu justru niatnya semakin dapat ilmu, semakin merendah. Semakin merendah. Dapat ilmu lagi, semakin merendah. Jadi kayak ilmu padi gitu kan. Semakin tinggi, semakin merendah, merendah, dan merendah itu. Makanya kan gelar kesukaan Rasulullah SAW itu apa? Abdullah. Gitu. Abdullah. Hamba Allah. Itu gelar. Itu gelar yang sangat prestisius. Gitu. Dan gelar yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan gelar itu simbol kerendahan seorang hamba kepada Allah. Kan hamba. Itulah. Hamba. Kurang rendah apa hamba itu? Hamba. Jadi kita tuh belajar bukan untuk meninggi. Kita belajar itu untuk merendah. Nah, kalau kita jujur dengan niat tersebut, nanti Allah akan tinggikan kita. Nanti Allah yang akan tinggikan kita. Bukan kita berjuang cari panggung, bukan. Nanti Allah yang akan angkat kita. Gitu.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah yang angkat. Surat yang kita hafal bersama-sama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Terus wa rafa'na laka dhikrak, dan kami akan angkat namamu wahai Muhammad. Allah yang angkat. Itu poin. Itu keyakinan kita. Yang mengangkat kita itu Allah. Bukan ambisi gitu. Bukan ambisi meningkatkan status, bukan. Justru niat kita merendah, merendah, merendah. Itu niat kita. Nanti oleh angkat. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan dan kami telah angkat gitu. Namamu wahai Muhammad. Dan di ayat sebelumnya semua orang-orang yang beriman dan berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nggak perlu dikhawatirkan. Itu janji Allah. Dan Allah nggak pernah bohong gitu. Jadi nggak perlu jadi ambisi kita lagi. Itu udah janji Allah SWT. Dan Allah nggak mungkin menyelisihinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah menyelisih janji-janjinya. Kalau ancaman ya, Allah bisa menggugurkan ancamannya. Karena kemahabaikan. Tapi kalau janji, enggak. Janji positif, Allah akan kasih. Jadi hadirin Allah muliakan, itu janji. Jadi jangan pernah kita belajar atau hijrah atau segala macam ambisinya tuh untuk tampil, untuk meninggi, untuk punya ini. Makanya kan ciri-ciri orang yang ikhlas kata Rasulullah SAW apa? In kanat fi siqaya in kana fi siqaya kana fi siqaya. Atau in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fi siqaya kana fi siqaya tubalahu tubalahu. Kalau dia ditempatkan menjaga perbatasan, maka dia akan jaga perbatasan. Dan kalau dia ditempatkan dari bagian nganterin air atau logistik, maka dia akan semangat gitu loh. Dia akan tunaikan kewajiban itu atau tanggung jawab itu secara amanah. Tubalahu. Itulah orang yang beruntung. Itu orang yang beruntung gitu loh. Gitu. Itu hal yang perlu kita camkan. Walaupun nggak dianggap gitu. Walaupun nggak dianggap sama orang, walaupun nggak dianggap oleh seseorang. Makanya kan dalam hadis Abu Hurairah tersebut kan kata Nabi, in kana fil hirasa kana fil hirasa. Kalau dia ditempatkan untuk jaga malam atau jaga perbatasan, dia akan jaga. Wa in kana fi saqo kana fi saqo. Kalau dia disuruh jaga, dia suruh bagi-bagiin air, bagian konsumsi atau logistik, maka dia akan lakukan itu dengan amanah. In syafa'a lam yusyaffa. Kalau dia kasih rekomendasi, nggak diterima rekomendasinya. Ya siapa? Cuman petugas jaga malam atau petugas dapur, ini orang siapa? Bagi sebagian pihak, Allah memang nggak lihat demikian, tapi sebagian pihak kan melihat ini orang siapa sih? Kasih rekomendasi. In syafa' lam yusyafa'. Kalau dia memberikan rekomendasi, nggak diterima. Wa in ista'dzana lam yu'dzan lah. Kalau dia minta izin, nggak diizinkan. Dia minta izin ini, nggak diizinkan. Tapi itu yang kata Nabi SAW, tu bali abdin. Orang itu yang beruntung.
Orang itu yang beruntung. Itu orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas tuh nggak peduli tempatkan di mana. Itu tadi. Jadi kalau kita masih, kenapa sih gue ditempatin di sini? Kenapa nggak di situ? Karena mungkin nggak bergengsi, nggak berbobot. Itu berarti ada masalah dengan keikhlasan kita. Orang yang ikhlas itu tidak ingin cari panggung, tidak ingin tampil. Bukan tidak tampil ya, tapi tidak ingin ingin tampil. Makanya kan kita lihat para sahabat kan kalau itu tampil itu kan ketika nggak ada pilihan lain. Kalau hadirin baca pembahasan tentang fatwa, kan dulu para dan sampai sekarang ulama-ulama Rabbani itu kalau bisa saudaranya yang ngejawab, saudaranya ngejawab. Kalau bisa saudaranya yang tampil untuk menjawab pertanyaan tersebut, saudaranya yang tampil. Itu mereka. Itulah orang-orang yang ikhlas. Sampai ketika mereka harus jawab, mereka jawab. Ini PR besar bagi kita sebenarnya. Jadi ingat Imam Ahmad mengatakan bahwa ketika kita ingin merendah, jadi belajar itu untuk merendah, bukan belajar itu tujuannya, ambisinya untuk meninggi. Dan pasti, kalau kita jujur, Allah akan tinggikan kita, itu udah pasti. Jadi nggak usah dipikirin. Jangan jadikan ambisi. Jadi ambisi itu jangan ke sana. Habis itu bagaimana merendah di hadapan Allah, lalu rendah hati di depan orang, gitu, tawadu dan seterusnya, dan lain sebagainya. Tapi saya tuh berusaha rendah hati, dibilang sombong Ustadz. Kan saya tersinggung. Ya berarti meninggi juga itu. Loh iya dong. Kalau kita benar-benar ingin merendah, lalu ada orang mengatai kita sombong, celaan itu, celaan, lu sombong loh, itu merendahkan atau meninggikan? Hah? Ngerti nggak? Bisa dipahami nggak? Ada orang bilang, lo sombong banget sih. Itu kalimat itu menjatuhkan seseorang atau mengangkat seseorang? Merendahkan kan? Tujuan kita tadi apa? Merendahkan. Cocok nggak? Ya udah, kenapa marah? Kan gitu pokoknya. Kenapa tersinggung? Kan emang begitu kita tersinggung, berarti merendahinya ada motif terselubung. Merendah untuk meninggikan mutu, jangan-jangan gitu hadirin. Ribet ya? Ya ini kenapa paling susah ya begitu. Ini yang kenapa ulama 30 tahun jungkir balik ya itu susah. Itu kenapa tadi saya berusaha, kata Yusuf bin Husain, saya berusaha padamkan api riya dari satu sisi, kebakaran dari sisi yang lain. Tapi itulah upaya. Dan yang mujahadatun nafs harus setiap saat. Tapi intinya ketika kita belajar, niatkan untuk merendah, bukan untuk meninggi. Bukan untuk meninggi. Makanya kan Abdurrahman bin Mahdi sampai mengatakan, saya berharap semua orang menggibahi saya jika tidak ada unsur kemaksiatan dalam gibah dan fitnah. Karena hal mana lagi yang lebih menyenangkan dibanding dapat pahala sholat gratis, puasa gratis, zikir gratis, dan seterusnya. Loh, tapi kan kalau orang gibah rusak dong nama baik beliau, kan gitu ya. Mereka nggak peduli, itu aja pokoknya. Karena mereka nggak punya ambisi untuk itu. Mereka berharap bisa dapat pahala akhirat yang banyak. Makanya hadirin yang memuliakan, yang harus kita renungkan adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 83 ketika Allah berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dan kampung akhirat, surga itu hadirin, Allah jadikan, Allah ciptakan untuk orang-orang yang tidak ingin meninggi
di bumi ini dan tidak ingin melakukan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan ending selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Itu Pak. Makanya orang yang belajar ngerti ayat ini. Orang yang ikhlas ngerti. Jadi mereka niat untuk tawadu. Lalu menghilangkan kebodohan dari diri dia. Menghilangkan kebodohan. Makanya orang yang ikhlas itu hadirin semangat kalau ngaji. Nggak ngantuk. Nah ini dia. Kok langsung naik wajahnya itu loh. Nggak ngantuk. Karena kalau ngantuk, kebodohannya nggak jadi hilang. Kan untuk menghilangkan kebodohan apa? Harus disimak dari awal sampai akhir. Jadi orang ikhlas tuh nggak ngantukan kalau kajian. Nggak ngobrol kalau kajian. Nggak jawab inbox kalau kajian. Nggak ngejawab WA atau apapun message yang masuk kecuali darurat. Kenapa? Karena begitu saya jawab, saya akan kehilangan sebuah part, sebuah pembahasan. Dan itu membuat kebodohan saya nggak hilang nanti. Gitu loh. Dan orang ikhlas tuh nggak ada pengaruhnya. Apakah terlihat atau dibalik hijab. Gitu loh. Jadi walaupun ibu-ibu nggak terlihat, tapi tetap fokus gitu loh, nggak ngobrol sendiri, nggak ngobrol, nggak sambil ngemil kacang, rujak, atau sambil ngunyah gitu loh. Karena orang yang ikhlas dia cari ridho Allah. Ustadz saya nggak tahu, Allah tahu, kan ikhlas. Carinya ridho Allah. Jadi walaupun nggak kelihatan, tetap bersikap seakan-akan diawasi, karena memang diawasi oleh As-Sami'ul Basir, Al-Alimul Khabir. Dan itu makanya indikasinya menghilangkan kebodohan. Kalau niatnya menghilangkan kebodohan, demikian. Lalu nanti catatan waktunya diperbaiki. Datang sebelum ustadznya mulai misalnya. Kenapa? Kalau datangnya 5 menit sebelum bubar misalnya, bukan, ya gak dapat apa-apa. Dan gimana kebodohan bisa hilang? Kita datang 5 menit setelah dimulai aja, itu bisa jadi gak mendapatkan kesimpulan secara utuh. Maka saya harus perbaiki catatan waktu saya. Kecuali ada udzur syar'i. Oh Pak Ustadz lagi nyindir saya nih, tadi saya terlambat. Loh gini loh hadirin. Kan kalau ngelihat orang kan kita kasih udzur gitu loh. Kata para ulama, kalau ngelihat sikap saudara kita ada kejanggalan, kasih 70 udzur. Kecuali kalau kita punya bukti. Kan kita nggak tahu juga, mungkin ada urusan ini, urusan itu, dan seterusnya. Tapi kitanya nih, upayakan tidak terlambat. Kenapa? Kalau kita datang setelah dimulai, bisa kehilangan pesannya secara utuh, bisa kehilangan maksudnya secara utuh. Dan itu bertentangan dengan keikhlasan. Karena tujuan ikhlas adalah menghilangkan kebodohan. Gitu. Lalu itu nih, kalau bawa anak dikondisikan, gitu. Dikondisikan, biar kita nggak ribut sendiri dengan anak kita. Karena kesalahan kita tidak briefing atau tidak kondisikan dari awal. Dan akhirnya kita kehilangan lagi momentum untuk belajar. Jadi ini hal-hal simpel yang harusnya kita benahi lah. Karena itu keikhlasan itu merendah dan menghilangkan kebodohan. Jadi bukan untuk pamer, bukan untuk menjatuhkan pihak lain, menunjukkan bahwa kita lebih pintar, enggak. Makanya orang yang ikhlas itu tidak ada hasad-hasud sama orang lain. Tidak ingin mengalahkan pihak lain. Gak ada. Justru pengen ngerendah, bukan ngalahin pihak lain. Bukan yang menunjukkan kita lebih pintar daripada pihak lain. Enggak. Karena gak ada urusan ilmu orang lain sebanyak apa. Tujuan saya ingin menghilangkan kebodohan dari diri saya, titik gitu loh. Dan juga orang yang ikhlas tuh gak minder. Misalnya orang ikhlas itu ikut kelas tahsin Al-Quran
Kalau satu-satunya kelas tahsin di dunia yang fana ini mengharuskan kita digabungkan sama keponakan kita yang usia 5 tahun, kita akan ikut kelas itu. Kalau kelas tahsin yang ada di dunia ini mengharuskan kita ikut kelas cucu kita yang 4 tahun, nah kita ikut kelas itu. Kenapa? Gak ada urusan sama sama teman sekelas. Yang penting kebodohan saya hilang gitu. Jadi nggak minderan gitu, nggak minderan. Makanya orang yang ikhlas tuh nggak minderan, berani tapi terukur. Bukan berani kurang ajar, tapi terukur gitu loh. Kalau misalnya gurunya nanya, angkat tangan gitu loh. Walaupun salah, nggak minder dia. Walaupun diketahui satu masjid, nggak baper gitu loh. Aku sih nggak baper, cuman jangan sampai aku nggak mau datang lagi ke sana. Ya itu baper namanya. Karena kan semakin gini loh hadirin, semakin ketika kita salah, lalu satu masjid ngetawain kita, semakin dalam nggak sih kesadaran kita tentang jawaban yang benarnya? Iya. Berarti positif atau negatif? Nah itu. Jadi di teman-teman kita satu masjid yang ngetawain kita itu mensupport kita sehingga kita nggak pernah melupakan kejadian itu. Sehingga maklumatnya mantap gitu sampai 15 tahun yang lalu tuh kita 15 tahun kemudian kita masih ingat. Kenapa? Diketahui satu masjid. Berarti kita harus mengucapkan apa sama saudara kita satu masjid? Jazahumullah khairan. Gitu loh. Jazahullah khairan gitu loh. Gitu. Semoga Allah kasih pembalasan bagi mereka. Loh kok pembalasan? Itu alaihim, ini kan jazakallah khairan, harusnya kasih pahala yang besar gitu loh. Kenapa? Karena ekspresi mereka itu membuat saya ingat terus itu. Bahwa jawaban saya salah, yang benar itu. Bagus, kan tujuan kita menghilangkan kebodohan. Bukan ingin tampil hebat dan ingin jaga pride di depan kita di depan satu masjid. Enggak, kita nggak pikirkan itu. Yang penting saya ngerti, alhamdulillah. Gitu. Jadi bayangkan ya, dua sisi ini itu dampaknya kemana-mana loh hadirin. Dampaknya kemana-mana. Jadi nggak minder, jadi berani, jadi nggak hasad, nggak hasut, nggak sombong, nggak pengen jatuhin orang, nggak ngeninggi, nggak ujub, lalu menghormati, nggak ingin tampil, lalu nggak baperan, lalu nggak ngincer sebuah posisi, siap ditempatkan di mana saja tadi. Banyak sekali dampaknya. Makanya lihat para ulama tuh simpel, tapi kalau kita jalani, itu efeknya kemana-mana. Gitu loh. Itu mahal. Gitu. Punya keberanian untuk ngejawab. Kan sebagian kita kalau ingin, siapa yang tahu? Nggak dulu. Jadi kayak ini kok bergerak sendiri. Jadi sekarang itu kenapa? Karena makanya kan momok orang ngejawab pertanyaan di forum seperti ini, kalau salah itu apa sih hadirin? Diketawain. Kenapa? Kok diketawain orang tuh momok? Kenapa hadirin? Karena kita masih punya unsur ngejaga sisi diri kita atau gengsi kita. Nah orang ikhlas tuh udah gak mikir itu. Yang penting saya dapat ilmu. Jadi dan itu dibawa simpel aja, nggak apa-apa. Gitu. Allah Ta'ala bisa. Jadi dalam sekali. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Ustadz, keluarga, para panitia dan tamu majelis. Amin wa iyyakum. Dan jangan lupa doakan ulama-ulama kita, hadirin. Doakan Ibnu Jama'ah rahimahullah dan para ulama-ulama kita yang lain. Begitu juga ada penanya. Ustadz izin bertanya, bagaimana kalau ada orang yang belagu, arogan, egois? Perlukah kita tetap ikhlas kalau dia tidak sholat dan tidak puasa? Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Dia yang nggak sholat, kenapa kita jadi nggak ikhlas? Kan itu poinnya. Dia sholat, dia nggak sholat, kita tetap harus jadi orang yang ikhlas. Nggak bisa di hari kiamat Allah tanya, kenapa anda nggak ikhlas? Abisan dia nggak sholat. Kan gimana sih? Hubungannya apa ya? Kan bingung kita. Ya jadi kenapa anda nggak ikhlas? Abisan dia nggak sholat ya Allah. Dia sholat nggak sholat tetap ikhlas. Hadirin. Gini loh, kita perlu dudukkan bahwa ikhlas itu amalan hati. Ketika sikap kita, respon kita, tutur kata kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu bukan sama dengan lembut, bukan. Ikhlas itu bukan sama dengan selalu ramah, bukan. Nabi SAW mendiamkan Ka'ab 50 hari dan itu ikhlas. Mendiamkan. Karena Nabi SAW mendiamkan Ka'ab bukan karena benci, tetapi karena Allah. Itu loh. Nah, ini seringkali kita ada rancu dan bias di sini. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan. Umar bin Khattab itu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, itu gembong munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, itu ketika anaknya Abdullah jadi anaknya namanya Abdul juga, datang kepada Nabi SAW, lalu datang membawa sebuah permintaan, minta bajunya Nabi SAW untuk dijadikan dengan kafan. Lalu Nabi SAW memberikan baju tersebut. Lalu setelah berhasil, minta Nabi SAW mensolatkan. Dan Umar bin Khattab nggak terima. Dan mencegah Nabi SAW, ya Rasulullah, jangan mensolatkan, dia munafik. Nah ketika Umar bin Khattab tidak mau mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan tidak setuju kalau Nabi SAW mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, itu ikhlas. Bukan karena sakit hati atau baperan. Karena itulah pendalilan Umar dari surat At-Taubah 80. Gitu loh. Itu ikhlas, nggak mau. Jadi hadirin Allah, dan pada saat itu Nabi SAW punya sudut pandang lain karena sifat rahmah Nabi SAW. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang tegas di ayat ke-84-nya, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada, dan jangan sekali-kali Anda mensolati salah seorang dari orang munafik ketika mereka meninggal selama-lamanya. Jadi larangan mensolatkan orang munafik yang nifak keyakinannya. Dan ini untuk detailnya harus dicek lagi, ditanyakan kepada guru-guru kita dan ulama-ulama kita, jangan buat kesimpulan sendiri. Tapi intinya, larangan mensolatkan orang munafik itu ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas itu bukan sama dengan selalu lembut, ikhlas itu bukan sama dengan selalu ramah dan seterusnya. Tapi kembali ke apa perintah dan larangan Allah dalam kasus tersebut. Lakukanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang perlu kita camkan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya seorang ibu yang 1 tahun yang lalu anak saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu di usianya yang masih 10 bulan. Proses saya untuk recovery dari kesedihan butuh 6 bulan lebih untuk melepas rasa kepemilikan dan berujung kepada ikhlas yang saya kira saya tahu dulu maknanya. Saya tahu dahulu maknanya. Tapi sore ini, kata beliau, saya jadi mempertanyakan lagi, ketika rindu terhadap anak saya adalah bentuk coping mechanism saya dalam menghilangkan kesedihan. Samakah itu dengan memberikan makan ego kita sehingga bisa jadi diri ini belum ikhlas? Maka makna rindu di sini adalah melihat foto, bercerita, dan mengenang ia semasa hidupnya. Lalu bentuk kegiatan ikhlas seperti apa contohnya? Apakah dengan melupakan completely atau sebenarnya boleh mengenang tapi harusnya tidak diikuti dengan kesedihan? Jazakumullah khairan. Hadirin Allah muliata. Yang pertama, kesedihan ketika anak kita meninggal, kalau didasari oleh sifat rahmah, sikap kasih sayang, sikap atau sifat rahmah dan kasih sayang, maka itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW nangis ketika Ibrahim, anak beliau wafat, alaihi salatu wassalam. Itu beliau nangis. Dan beliau mengatakan, innal aina la tadma' wal qalba la yahzan wa inna li firaqika Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati ini bersedih. Dan kita benar-benar sedih dengan perpisahan denganmu, wahai Ibrahim. Jadi sekali lagi, itu adalah sebuah sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama menyampaikan bahwa apabila Rasulullah SAW nangis ketika kehilangan orang-orang terdekat beliau karena rahmah, bukan karena nggak sabar, tapi karena sifat rahmah, maka yang menjadi catatan negatif adalah orang yang tidak nangis ketika orang-orang terdekatnya wafat, dan itu bukanlah kesabaran, bukan. Nah, inilah masalah amalan hati, hadirin, yang menjadi PR besar di amalan hati. Kita itu diseringkali di banyak kesempatan diminta untuk mengamalkan lebih dari satu amalan hati dalam sebuah kejadian. Dan disitulah ujiannya, gitu loh. Contohnya itu tadi, ketika misalnya anak kita meninggal, atau orang terdekat kita meninggal, kita diperintahkan untuk sabar, tapi di waktu yang sama kita diperintahkan untuk mengungkapkan rasa sayang. Karena innama yarhamullah min ibadi rohama, sesungguhnya yang disayang oleh Allah dari hamba-hambanya yang bisa mengungkapkan kasih sayang. Nah, dua hal itu harus berjalan paralel, gitu loh. Nah, sebagian itu suka salah paham dan berpikir bahwa kalau nangis berarti kita nggak sabar, gitu loh. Kalau kita nggak sedih, ingat anak kita yang wafat misalnya beberapa waktu yang lalu, berarti Anda nggak sabar. Itu nggak tepat. Sabar itu, makanya itu tadi kayak misalnya kita suka bias tentang makna keikhlasan. Sebagaimana juga kita suka bias tentang makna sabar. Sabar itu misalnya identik dengan pasif bagi banyak kita. Nggak semua, tapi sebagian pihak berpikir sabar itu pasif gitu. Jadi gue harus sabar terus sih, nggak boleh ngapa-ngapain. Sering kita dengar gitu. Atau kalau dalam musibah, sabar itu artinya nggak nangis gitu loh. Suka gitu nggak sih?
Kan sebagian pihak demikian. Padahal sabar itu dalam bahasa Arab kan imsak. Ramadan Pak Ustadz. Bukan. Imsak itu bahasa Arab, artinya menahan. Jadi sabar itu secara bahasa, secara etimologi itu artinya menahan. Jadi sabar itu kita menahan diri, menahan kepentingan, menahan ego, menahan nafsu, menahan amarah, menahan syahwat agar tetap berada di jalan Allah. Gitu loh. Nah jalan Allahnya itu apa? Tergantung kondisi. Bisa jadi jalan Allahnya nangis gitu. Sebagaimana Nabi SAW meneteskan air mata dan menangis ketika ketika Ibrahim wafat atau keluarga beliau wafat alaihi salatu wassalam. Jadi nangis bagian dari kesabaran karena itu bentuk pengungkapan ekspresi. Jadi jalan Allahnya ini tergantung kondisi yang sedang kita hadapi, tergantung ujiannya gitu loh. Makanya bisa jadi sabar itu misalnya sabar itu menjatuhkan hukuman, bukan memaafkan. Karena ada beberapa kesalahan itu hukuman harus dijatuhkan. Justru kalau kita tidak jatuhkan hukuman bagi pihak tersebut, kita nggak sabar. Karena sabar itu menahan ego, amarah, emosi, kepentingan pribadi dan seterusnya agar bisa tetap di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah itu berat. Makanya kata Nabi wasabru diya. Sabar itu seperti dibakar oleh sinar atau cahaya yang sangat panas, susah kan untuk nahan gitu loh. Itu sabar. Jadi insya Allah ketika kita sedih, asal itu tadi ya, kata Nabi SAW apa? Kaidahnya sebagaimana kata Nabi SAW, innal aina la tadma, mata itu meneteskan air mata, wal qalba la yahzan, dan hati itu sedih. Wala naqul illa bima yurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali kalimat yang diridhoi oleh Allah. Jadi sedih tetapi ekspresinya terukur gitu loh. Gak liar gitu loh. Kami gak mengatakan, walaupun kami sedih, kami tidak mengatakan apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah gitu. Itu. Jadi selama kita jaga sholat, jaga ibadah kita, jaga kewajiban kita, lisan kita juga dijaga gitu loh. Maka itu nggak masalah. Mengingat mengingat anak atau cerita nggak masalah, itu risa dalam kultur para ulama. Selama proporsional, insya Allah nggak masalah. Selama tidak sampai titik tidak ridho atau tidak sabar atau berandai-andai, tidak, kita tetap beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat bahwa anak yang meninggal sebelum balik itu di hari kiamat gimana hadirin? Masuk surga kata Nabi SAW. Dan dihandle langsung sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang membuat sebagian kita benar-benar pilu dan terpukul karena kita lupa dengan iman kepada hari akhirat. Karena kalau kita ingat iman kepada hari akhirat, bisa jadi wafatnya anak kita yang tidak kita inginkan itu justru pertolongan dan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar udah anak itu aman di akhirat dan Anda nggak diminta pertanggungjawabannya. Beda dengan orang tua yang anaknya itu umurnya panjang dan sampai dewasa. Itu kan PR mendidiknya setengah mati hadirin. Susahnya minta ampun. Jadi itulah kemahabijakan atau kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu selalu plus minus. Ketika orang tua yang anaknya meninggal waktu kecil harus mengalami duka yang sangat dalam, maka ada pelipurnya, ada sisi positifnya dikasih sama Allah.
anakmu masuk surga selama meninggal belum balik, dan nanti sama Nabi Ibrahim itu aman. Gitu. Dan kalau Anda sabar, Anda masuk surga juga. Karena berat memang, sangat berat. Makanya hadiahnya juga spesial gitu loh. Karena sangat anak anak belum balik tuh kan lucu semua hadirin. Yang ngenesin itu kan kalau udah balik biasanya anak-anak itu. Ya Allah kok begini anak gua. Tapi kalau masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya Allah lucunya minta ampun, terus pelipur gitu loh. Coba apalagi tahun berapa era pandemik kemarin, itu kan rumah yang hidup yang rumah yang ada anak-anak kecil. Coba yang kayak kita-kita begini, aduh, mentok-mentok dia lagi. Terus pada paranoid segala penting. Anak kecil nggak ada takutnya, seneng, ketawa, nanti dia jungkir balik lah, nanti dia kecebur lah, nanti dia kejedot. Itu ya terukur lah, bukan ini ya. Tapi intinya menyenangkan. Nah begitu itu diambil, orang tuh bisa terpukul habis-habisan. Nah hadiahnya masuk surga. Di sisi lain, orang-orang yang anaknya diberikan umur panjang, ya di satu sisi nanti anaknya akan mensupport seterusnya, tapi dia punya tanggung jawab mendidik yang tidak kalah berat. Dan itu sisi lain gitu loh. Kan dia udah dapat keuntungan. Kalau yang meninggal anaknya ini belum tentu dia punya anak lagi. Dan kalau dia nggak punya anak, berarti dia akan hidup sama pasangannya atau sama istri suaminya sampai akhir hari tuanya, dan itu berat. Makanya langsung sorga gitu loh. Nah ini sampai hari tua, ada temennya sampai hari tua, ada anak yang nganterin ke rumah sakit, ada anak yang nganterin CT scan, ada anak yang nganterin MRI, ada anak yang nganterin fisioterapi, ada anak yang bayarin rumah sakit, ada anak yang jaga pada saat di opnam, ada anak yang ngingetin minum obat, ada anak yang bawa ini obatnya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa. Itu semua nah itu kan kenikmatan dan keuntungan. Maka harganya adalah ya Anda didik deh tuh anak gitu loh. Dan itu beratnya minta ampun. Dan Anda akan ditanya kalau Anda nggak didik dia. Gitu loh. Anda akan ditanya. Jadi jangan berpikir kalau anak kita soleh dari luar, terus otomatis kita nggak ditanya. Bisa jadi anak kita soleh, tapi bukan karena kita. Kita tetap one prestasi sebagai orang tua. Karena kita nggak ada usaha untuk mendidiknya. Anak kita soleh setelah taufik Allah dari luar, dari gurunya, dari teman-temannya, seterusnya. Apa nggak berat pertanggungjawaban di hari kiamat? Jadi dari sini hidup itu membuat kita mengerti bahwa tidak ada yang dianak emaskan dan tidak ada yang dianak tirikan. Karena hidup itu plus minus gitu. Selalu plus minus. Dan disinilah kita melihat Allah itu ahkamul hakimin, paling tahu mana yang terbaik buat kita. Karena semua itu plus minus, itulah kehidupan dunia. Nah yang jadi masalah, mayoritas kita seringkali hanya ngelihat satu sisi dari sebuah kejadian. Dan kalau nggak sisi yang baiknya aja, atau sisi yang jeleknya aja. Padahal kita harus ngeliat dari dua sisi, sehingga menjadi utuh gitu loh. Kalau kita hanya ngeliat dari baiknya aja, maka kita akan terlena, merasa oke, dan seterusnya. Ya kayak fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau dikasih kenikmatan, lalu uang, status sosial, mereka akan berpikir Allah telah memuliakan dirinya. Karena lihat dari satu sisi, nggak melihat dampak negatif dari atau ancaman dari uang dan status sosial tersebut, maka langsung berpikir Allah memuliakan saya. Sebaliknya, di sisi lain, wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada sebagian orang kalau dikasih kesulitan, dijatuhkan status sosialnya, langsung dia menyimpulkan Rabbnya telah merendahkan dan menghinakan dia. Kenapa? Karena mikirnya satu sisi aja. Dia nggak mikir keuntungan di fase itu jadi orang miskin, keuntungan status sosialnya rendah dan lain sebagainya. Akhirnya salah dalam membaca kehidupannya, dan Allah katakan kalla, bukan begitu cara berpikirnya. Nah itu PR kita semua. Jadi insya Allah
Sedih adalah hal yang positif dan sunnah Nabi SAW, tapi terukur, terarah, dan tetap berada dalam koridor iman kepada takdir, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa ada sisi harapnya, karena anak kita akan masuk surga nanti di hari kiamat kelak. Dan sekali lagi ada unsur sabar dan sedihnya juga karena ditinggal di dunia. Jadi hidup itu bagaimana kita menerapkan semua amal ibadah, khususnya amalan hati di waktu yang bersamaan. Dan disitulah peliknya kehidupan bagi yang tidak diberikan taufik, bagi yang tidak belajar, dan bagi yang tidak tidak punya support system yang utuh gitu. Makanya kan kita disuruh punya support system yang utuh untuk itu, untuk kasih tahu blind spot dalam hidup kita. Itu penting. Itu sangat penting. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup, semoga Allah memberikan kita taufik untuk menjadi orang yang ikhlas, dan harus terus diulang-ulang terus, dan semoga Allah jaga kita semua, dan semoga ilmu kita bermanfaat, dan semoga beliau yang bertanya dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa sabar dalam ujian seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Satu benih sedekah tumbuh jadi 700 pahala. Satu sedekah kita bisa berbalas 700 kali lipat pahala dari Allah Ta'ala. Bahkan berbalas lebih bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Salah satunya, hamba yang ikhlas bersedekah demi meraih cinta Allah Ta'ala. Sebuah keuntungan besar ketika kita dapat merutinkan amalan ini. Ratusan pahala insya Allah mengalir untuk kita setiap harinya. Sampaikan sedekah terbaik kita, mulai dari yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Sahabat juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui program ragam aktivitas Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Raihlah ratusan kali lipat pahala bersedekah setiap harinya. Salurkan sedekah terbaik kita melalui